Salam sukacita saudara dan saudariku. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Akhir-akhir ini kita tentu akrab dengan penggunaan istilah flexing. Dalam konteks bermedia sosial, flexing mengacu kepada perilaku seseorang yang memamerkan kekayaan atau kemewahan yang dimilikinya. Adapun di era digital saat ini, flexing bisa ditemui dengan sangat mudah. Sebagai contoh, ada seorang public figure yang suka sekali menunjukkan tas buatan desainer ternama yang harganya sangat mahal. Atau seorang selebriti yang sengaja membuat konten khusus untuk menunjukkan koleksi mobil mewah yang dimilikinya. Mungkin saja bagi kelompok tertentu, panorama seperti ini tidak mengganggu sedikit pun. Tetapi perlu diingat bahwa ada dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari kebiasaan tersebut, yakni mempengaruhi orang untuk beranggapan bahwa hidup bahagia itu ditandai dengan memiliki kekayaan yang tiada tara atau kemewahan yang tiada banding. Alhasil, setiap hari banyak orang berjuang untuk menjadi kaya dan memiliki hidup mewah dengan melakukan berbagai cara, termasuk cara-cara yang jahat, tercela dan merugikan orang lain. Saudara dan saudariku, bila kita mencermati perikop Injil hari ini yang berasal dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai dengan ayat 44, kita bisa menemukan bahwa kebiasaan flexing ternyata amat tidak disukai oleh Yesus. Yesus sangat membencinya. Reaksi Yesus atas kebiasaan ini dapat ditemukan dalam pengajarannya di Bait Allah. Dikisahkan bahwa secara terang-terangan Yesus berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang." Secara singkat, perilaku para ahli Taurat ini tergolong flexing, yakni pamer kesucian. Mereka ingin menunjukkan bahwa hidup rohani mereka lebih unggul daripada sesama yang ada di sekitarnya. Padahal dalam kenyataannya tidak benar terjadi demikian. Mereka masih memiliki banyak sekali kekurangan yang harus diperbaiki. Akan tetapi, praktik hidup yang keliru ini tetap mereka hayati karena mereka haus akan pujian dan pengakuan yang fana. Sungguh sangat disayangkan. Kemudian, sebagai pembanding atas kebiasaan flexing para ahli Taurat tersebut, Yesus juga mengetengahkan kepada para muridnya perihal persembahan janda miskin yang diperhatikannya di Bait Allah. Yesus berkata bahwa memang janda miskin itu tidak memasukkan uang dalam jumlah yang besar ke dalam peti persembahan seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Janda miskin itu cuma memberi 2 peser, jumlah yang sangat kecil, bahkan bisa disebut sebagai uang receh. Tetapi bagi Yesus, persembahan janda miskin itu sangat bernilai
Karena bila mereka semua memberi dari kelimpahannya, janda itu memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Artinya, tidak ada maksud apapun yang ingin dikejar dari si janda miskin itu lewat persembahannya, selain ketergantungannya kepada penyelenggaraan Allah atas dirinya. Ia percaya bahwa semua yang dimilikinya berasal dari Allah, sehingga tanpa ragu ia menyerahkan hidupnya ke dalam perlindungan Allah. Tindakan demikianlah yang harus diteladani oleh setiap pengikut Yesus. Bukan pamer kesucian agar dipuji, tetapi hidup apa adanya sesuai dengan kehendak Allah. Maka dari itu, saudara dan saudariku, kini sikap hidup manakah yang akan kita tampilkan? Seperti ahli Taurat atau janda miskin? Saya amat yakin bahwa kita akan memiliki jawaban yang seragam, yakni bersikap seperti janda miskin. Namun, baiklah kita ingat bahwa menekuni hidup demikian sangat tidak mudah. Apalagi jika dalam diri kita masih terdapat kecenderungan untuk membanding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kita tentu tidak akan pernah merasa puas atas segala yang kita miliki saat ini. Maka, mari belajar untuk selalu bersyukur atas kondisi apapun yang kita alami saat ini. Allah tidak pernah tutup mata, tutup telinga, apalagi menutup hatinya bagi hidup kita. Allah paling tahu tentang segala sesuatu dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita sekalian.